Shalom, sahabat GKI Klasi Solo, dimanapun Anda berada. Sungguh bersyukur kita bisa kembali berjumpa, dan kita percaya bahwa semua ini karena kasih dan juga kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kiranya boleh menuntun dan boleh menolong kita di dalam kita melalui aktivitas dan juga keseharian kita. Saya akan mengambilkan satu bacaan untuk menjadi dasar perenungan kali ini yang terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai yang ke-39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat GKI Klasi Solo, pernahkah kalian mendaki gunung atau berjalan jauh di tempat yang cukup menanjak? Apa yang terjadi kalau kita ini terus berjalan tanpa henti di jalan yang seperti itu? Tentu kita akan merasakan lelah, kita akan merasakan kehabisan tenaga, kaki kita mungkin akan terasa pegal-pegal begitu ya. Para pendaki gunung pasti tahu bahwa untuk sampai ke tujuan akhir, ke puncak, harus ada sebuah titik waktu untuk beristirahat, untuk minum sejenak, untuk mengumpulkan tenaga, untuk makan, sehingga dapat kembali melanjutkan perjalanan. Jika tidak, mungkin para pendaki ini akan benar-benar kelelahan secara total di tengah jalan, bahkan bisa-bisa tidak sampai kepada tujuan. Hidup kita ini juga seperti aktivitas pendakian gunung, Bapak Ibu. Kita akan terus-menerus penuh dengan kegiatan, pekerjaan, tugas yang mungkin membuat kita terasa begitu sangat padat, sehingga kita merasa lelah, kita merasa kehabisan tenaga. Untuk itu sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk membutuhkan waktu sejenak untuk menyisih dari segala hiruk-pikuk kegiatan kita. Bacaan kita memperlihatkan bagaimana Yesus juga mengambil waktu. Ia menyisih sejenak, di mana diceritakan pada pagi-pagi benar, Yesus terbangun dari istirahatnya. Kemudian ia pergi ke tempat yang sunyi, yang terhindar dari keramaian. Kemudian Yesus yang menyisih sejenak ini mengambil waktu secara khusus. Apa yang dilakukan di tengah kesempatan menyisih sejenak yang dilakukan oleh Yesus ini? Yesus berdoa. Yesus mengambil waktu untuk berelasi bersama dengan Bapa. Ia menunjukkan bahwa waktu dengan Tuhan itu sangat penting. Waktu bersama Bapanya itu sedemikian penting di tengah segala hiruk-pikuk pelayanan yang mungkin begitu banyak dan padat dialami oleh Tuhan Yesus. Bacaan kita kali ini berada di tengah-tengah karya pelayanan Yesus. Sebelum teks ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus begitu banyak melakukan pelayanan, dan setelah bacaan kita ini Tuhan Yesus juga melakukan begitu banyak pelayanan. Tuhan Yesus mengambil waktu, menyisih sejenak dari segala aktivitasnya itu. Dan menyisih ini bukan berarti ia melarikan diri dari tanggung jawabnya, bukan berarti ia hanya berdiam diri saja, bukan berarti dia hanya mengasingkan diri saja, tetapi Yesus mengambil waktu itu untuk bersama, berjumpa bersama dengan Bapa. Yesus memberikan sebuah teladan. Sesibuk apapun waktu yang dimiliki, kegiatan apapun yang mungkin begitu banyak terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki waktu untuk menyisih sejenak. Menyisih sejenak bukan untuk berdiam diri, bukan untuk mengasingkan diri, tetapi untuk berelasi bersama dengan Tuhan. Sehingga melalui waktu menyisih ini,
waktu yang kita ambil untuk berelasi bersama dengan Bapa ini setidaknya dapat menolong kita untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kedamaian, bahkan di tengah kesulitan-kesulitan yang kita alami karena aktivitas tugas, karena aktivitas pelayanan yang mungkin begitu berat. Allah memberikan kekuatan melalui aktivitas menyisih kita, melalui relasi yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Untuk itu melalui disiplin rohani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mari kita juga belajar untuk membangun disiplin rohani, menyisihkan waktu kapanpun sebisa kita bersama dengan Tuhan. Mungkin bisa dilakukan pagi hari ketika kita bangun seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, ataupun pada saat-saat yang mungkin bisa kita ambil sejenak ketika kita mau beristirahat malam, atau mungkin di tengah-tengah istirahat pekerjaan kita. Setidaknya kita tetap bisa menyisih sejenak bersama dengan Tuhan, berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan segala hal yang mungkin ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita belajar menyisih, bangun kebiasaan untuk terus berelasi bersama dengan Tuhan, sehingga dengan begitu kita bisa menjalani hidup yang lebih terarah dan juga menjalani hidup yang penuh dengan kedamaian karena Tuhan memberikan itu kepada kita melalui relasi kita bersamanya. Amin.